Penyu biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Nurhia. 100% insya Allah saya tidak takut hantu, Kiai. Yang saya takuti doktrin-doktrin Ba'alawi kepada umat Islam yang malas belajar alias taklid butanggih. Leres Pak Yai Banyu Biru. Salam takdim untuk semua anggota keluarga panjenengan. Matur suwun atas atensinya membagi intisarul ilminya. Insya Allah tidak takut hantu. Nggih. Kalau kita takut hantu, hantu itu apa sih ya? Hantu itu ya memedi, bahasa Jawanya memedi. Setan itu kan ya jin yang nakal namanya. Manusia yang nakal ya setan sama saja. Nah kalau jin-jin yang mimbo-mimbo atau ganggu-ganggu kita itu jin-jin kelas rendahan sebenarnya. Kalau saya ngomong seperti ini kan yang mudah, ngalami sendiri coba di hutan sendirian itu ya merinding juga, ya merinding juga. Tapi kalau Pak Yai Banyu Biru tidak, karena sudah kumandel, tawakalnya sudah level tinggi. Kalau saya masih level rendah ya. Takut bukan takut dimakan sama genderuwo, buto ijo enggak. Ya cuma gila nih, gegirisi gila nih. Cuma kalau jin yang ada di dimensi keempat itu mau menampakkan diri secara fisik di hadapan manusia, manusia itu harus diturunkan dulu frekuensinya, lalu ditarik ke atas frekuensi mereka. Rasanya misalkan mengkerok, merinding, hawanya sudah beda, pandangan mata kunang-kunang, seakan terhipnotis. Berarti kita sudah mulai akan masuk ke dalam dimensi alam jin situ. Kalau kita menolaknya dengan cara misalkan guyon-guyon biasanya nggak jadi. Sama dengan ketika manusia mau digendam, tapi manusia itu waspada, ya nggak akan kena, nggak akan kena. Ditutup channel, ya. Kalau bahasa orang tua dulu babahan hawa songo ditutup kabeh. Wah, aku nggak percaya. Nah, misalkan semisal George Bush misalkan datang ke hutan Alas Purwo Banyuwangi misalkan ya sing wedi ku malah jine. Sing wedi ku jine. Londo-londo masuk, bule-bule masuk nang hutan-hutan sing wedi malah jine malah. Londone ra wedi. Karena frekuensi ini nggak nyambung. Nggih, terima kasih Pak Banyu Biru. Nggih, yang ditakutkan itu adalah doktrin-doktrin Ba'alawi, termasuk doktrin malas belajar itu. Ya ini kita harus belajar, para kiai-kiai belajar lagi. Harus meluruskan akidah umat, akidah syariah, bahkan furu'iyah umat Islam Indonesia yang sudah diacak-acak oleh kaum Ba'alawi. Ini tugasnya kiai dan ulama, guru ngaji, ustadz-ustadz yang ada di negeri ini, semuanya tanpa terkecuali, untuk memurnikan kembali yang sudah kadung ratusan tahun ya terinfeksi virus jahat ini, bahaya ini. Ini gara-gara kita malas belajar dan taklid buta alias husnudzon saja itu. Nanti tradisi malas belajar ini yang menjadi momok yang ditakutkan oleh kita semua, termasuk Romo Yai Banyu Biru ini takut, bukan takut hantu tapi takut kiai atas doktrin-doktrin Ba'alawi, termasuk itu tadi. Makrobuka Habib Abdullah katanya bin Alwi Al-Haddad, ya benar bukan itu, Abdullah bin Alwi Al-Huwir bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, jadi yang benar itu ini gitu loh. Jadi nanti kami tampilkan lagi. Matur suwun, terima kasih. Salam takdim. Nggih, Pak Banyu Biru, Pak Yai. Baca sholawat. Sebab-sebab runtuhnya Turki Utsmani karena salah milih sekutu atau karena orang-orangnya percaya pada ajaran para sufi dengan wirid-wirid tertentu yang bisa mendatangkan kekuatan super. Nggih, leres Pak baca sholawat. Dulu aliansi pada Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani kalah sehingga Arab Saudi ya termasuk diantaranya Suriah juga lepas. Suriah kena Perancis, Arab Saudi kena Inggris, bahkan sampai Yaman itu kena Inggris. Jadi wilayah Turki Utsmani habis, ya habis gara-gara kalah Perang Dunia Pertama. Gara-gara apa? Leres panjenengan Pak baca sholawat. Gara-gara percaya pada ajaran sufi. Oleh sebab itu saya mewanti-wanti kepada Bapak Prabowo Subianto, nanti kalau ada acara di Senayan Istora misalkan, ngundang sufi-sufi sedunia, mendatangkan Habib Umar bin Hafid, Ali Al-Jufri, dan lain-lain ke Indonesia, jenengan nggak usah hadir. Nggak usah negarawan didekte sama orang Yaman, nggak boleh. Nanti kalau jenengan dipegang, tunduk, lemah. Kalau presidennya lemah, seluruh kekuatan yang ada di bawahnya ya lemah semua. Apalagi hanya mengandalkan khurafah.
ilmiahnya ditiadakan. Yang akhirnya apa? Kita menjadi bangsa yang lemah dan mudah dijajah. Ini saja, seandainya tidak ketahuan kita, Mbak Alawi ini akan merajalela. 50 tahun yang akan datang, Indonesia akan dicengkeram oleh mereka. Alhamdulillah, ini ada hikmah, jenengan semua bangkit bersama. Kalau tidak, betul, kalau nggak percaya, titenono, kalau saya sudah meninggal dunia, jenengan sudah meninggal dunia. Karena apa? Presiden aja kalah dengan Mbak Alawi. MUI saja kalah dengan Mbak Alawi. NU saja kalah dengan Mbak Alawi. Muhammadiyah saja yang masih apa? Masih status quo, belum kalah, belum menang. Karena apa? Ya nanti lama-lama generasi kita dimakan semua. Akidah diucar-acir, syariah di kotak-kotak diadu domba. Termasuk peristiwa yang ada di Tulungagung kemarin itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami rombongan Laskar Sakera Madura sudah tiba di lokasi acara Sholawatan Akbar bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, juga bersama Habib Husin Rasul, yang mana sempat ramai pemberitaan bahwasanya acara ini ada sekelompok oknum, ada sekelompok penolakan. Oleh karenanya kami tiba di tempat ini untuk bersolawatan bersama-sama, ikuti acara dan mengawal kesuksesan acara sampai selesai dengan apapun yang terjadi. Takbir! Kita pun turun dengan hujan-hujanan, kita hanya ingin syafaat daripada Rasulullah. Jadi kami peringatkan, jangan coba-coba siapapun itu untuk menggagalkan acara Sholawatan Akbar yang ada di Tulungagung ini. Takbir! Kami siap untuk mati-matian. Sejarah mana Laskar Sakera membela penjajah Belanda? Itu sejarah apa? Di mana? Laskar Sakera itu membela bangsa dan negara. Nanti kalau misalkan Habib Husin dari Kediri itu laporkan polisi saja, menuduh pejuang-pejuang yang ada di Tulungagung itu PKI semua. Laporkan polisi saja itu. Proses, jangan ditarik laporannya, jangan dicabut laporannya. Bahaya itu. Bantul ndas lama-lama. Jadi begitu Pak baca sholawat, kita ini akan menjadi bangsa yang lemah. Lemah gara-gara ini tadi terlalu dekat, ya. Termasuk contohnya Turki Utsmani. Turki Utsmani. Pada waktu Turki Utsmani berkuasa di Yaman Utara, San'a dan sekitarnya, ya. Inggris masih menguasai Yaman Selatan, termasuk pelabuhan Aden itu. Hadramaut termasuk jajahannya Inggris. Tapi Inggris akhirnya juga menciptakan kelas-kelas, diantaranya setelah itu timbullah satu pemberontakan dari kalangan Ba'alawi, ingin menguasai negeri Yaman Selatan sendiri. Di antaranya benar terjadi, ada wakil presidennya yang dari bapaknya Ali Al-Jufri, terus ketua partai komunisnya juga dari marga Asakov atau Assegaf. Sama, nanti kalau diekspor dari sana ke Indonesia, maka benar-benar akan terjadi sama seperti apa yang dilakukan oleh Hamid Al-Ghadri yang ingin Indonesia ini bukan bercerak NKRI tapi bercorak negara seperti persemakmuran, ya, persemakmuran. Jadi nanti Kalbar itu menjadi ya seperti negara bagian gitulah, ya. Jadi ada hubungan antara Hamid Al-Ghadri dengan Westerling yang akhirnya mengacak-acak Sulawesi. Begitu nggih. Mohon para pejabat jangan tunduk kepada Ba'alawi. Sekali lagi, ini pesan saya.